Kami akan membahas tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan pendidikan berbasis internet. Dengan anggota kelompok Febi Purwanti, Uci Utari Akil Alfianti, dan Rosi Meliasari. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras komputer atau hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang berarti dapat disentuh, misalnya motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lainnya. Sutono mendefinisikan perangkat keras sebagai komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Macam-macam komponen dalam perangkat keras. Yang pertama ada CPU. Perangkat pemrosesan merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. 2. Input device. Perangkat masukan merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer seperti keyboard, mouse, dan lain-lain. 3. Output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data seperti hard copy, soft copy, maupun suara. Kemudian yang keempat yaitu storage device yang merupakan perangkat penyimpanan. Fungsi perangkat keras yaitu untuk mengumpulkan data dan mengonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, serta berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Fungsi perangkat lunak antara lain 1. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Macam-macam perangkat lunak, yaitu ada perangkat lunak sistem operasi. Perangkat ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Contohnya yaitu Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS, Apple, Google Android, dan OS Windows. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan lainnya. Kemudian perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak ini merupakan software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa pemrograman ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Contohnya Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Salah satu contoh perangkat lunak yang dapat membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan secara efisien dan efektif yaitu Word. Banyak sekali kegunaan dari Word ini. Salah satunya untuk membuat proposal atau karya tulis dan lain sebagainya. Nah, di sini kami akan mencontohkan untuk membuat cover makalah. Yang pertama, kita tulis judul terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan huruf kapital dengan menekan pada keyboard caps lock. Kemudian kita dapat menyalin suatu logo dengan cara mengkopinya. Kita dapat menekan tombol CTRL plus V atau bisa klik kanan lalu tekan copy. Selanjutnya kita dapat menyisipkan apapun itu. Kita tuliskan saja teman-teman. Di sini saya menulis dosen pengampu Dr. Sriwinasih MPD
lalu disusun oleh, kita sebutkan nama anggota, kita tuliskan namanya. Selanjutnya di sini saya menambahkan program studi, lalu ada fakultas dan universitas. Baik, di sini saya klik size. Sepertinya ketika record tidak muncul ya. Di sini saya klik size, lalu kita pilih. Di situ ada letter, legal, dan lain sebagainya. Saya pilih A4. Setelah itu saya pilih margin. Di situ bisa milih untuk normal atau custom sendiri ya teman-teman. Jadi untuk lebar atas, bawah maupun samping itu bisa diatur. Kemudian di sini saya mencoba untuk ngeblok semua dengan Ctrl+A, yang kemudian saya rata tengahkan ya. Selanjutnya saya pilih Times New Roman dengan ukuran 14. Untuk di posisi nama anggota saya coba kecilkan menjadi ukuran 12. Kita tinggal klik saja ya teman-teman di angka 12. Selanjutnya untuk menebalkan tulisan kita bisa blok dulu, lalu kita klik B ya, tanda B kita klik saja. Kita coba untuk memiringkan tulisan, klik sebelah B ada tanda I yang miring, lalu untuk menggarisbawahi kita klik underline ya, yang huruf U. Oke teman-teman, kalau kita sudah fix mengerjakan, kita bisa menyimpannya dengan cara Ctrl plus huruf S ya di keyboard. Lalu untuk mem-PDF-kan kita bisa klik file, kemudian klik export. Selanjutnya kita pilih PDF ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Mohon maaf untuk tampilan PDF-nya tidak bisa terrecord ya teman-teman, tapi teman-teman bisa mengeceknya di file yang ada. Begitu teman-teman. See you. Selanjutnya kita akan membahas layanan berbasis internet dalam pendidikan.
Layanan berbasis internet dalam pendidikan merupakan sistem pembelajaran di luar jaringan atau luring, di mana peserta didik dengan guru tidak harus bertatap muka secara langsung, melainkan jarak jauh. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. 1. Memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air. 2. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu dan tempat. 3. Pengguna dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masing-masing. 4. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Aplikasi internet sebagai media dalam proses pendidikan. 1. E-learning atau pembelajaran melalui internet. Contoh aplikasi e-learning antara lain Edmodo, Schoology, Google Classroom, Moodle, Savvymake Edlink, Zoom Cloud Meeting. 2. E-library merupakan perpustakaan yang disediakan secara online. Contohnya yaitu e-library Unseisu yang dapat diakses secara online atau melalui gadget penggunanya. 3. Virtual University merupakan aplikasi dari proses pendidikan jarak jauh. 4. EducasiNet merupakan situs pembelajaran berbasis internet seperti artikel, bahan ajar, forum diskusi, dan lain sebagainya. Pertama yaitu kita pergi ke browser Google, kemudian kita klik di pencarian yaitu Google Classroom. Setelah itu kita klik enter. Kemudian kita klik yang paling atas yaitu Google Management Tool and Search. Tunggu ya teman-teman, karena jaringannya lambat, susah. Ini tampilan Google Classroom saya yang dengan akun yang pertama. Kemudian saya akan membuat kelas di akun yang lainnya. Kita klik akun yang akan digunakan. Ini dengan akun Google yang satunya. Kemudian kita akan melihat tampilan yang seperti ini. Untuk membuat kelas baru, kita bisa mengklik tombol plus ya di pojok kanan atas. Kemudian kita klik buat kelas. Kita centang saja. Lanjutkan. Tulis saja inklusi A. Kemudian mata pelajarannya kita pendidikan inklusi dan ruangannya misalnya khusus inklusi di ruang H2. Kemudian klik buat. Kita tunggu sebentar. Dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ini kita klik tanda selang ya. Dan di sini ada tertera kode kelas yang berfungsi untuk mengundang orang lain untuk masuk ke kelas kita. Kita biasanya disebarkan untuk siswa-siswa ya, siswa atau murid. Di sini ada tulisan umumkan sesuatu ke kelas Anda. Misalnya kita bisa memberikan informasi terkait tugas ulangan akhir semester atau motivasi lainnya. Untuk membuat tugas, kita klik tugas kelas. Kemudian ada tanda plus dengan tulisan buat. Di sini ada beberapa contoh, ada tugas kuis. Kuis itu berupa seperti kuisis, ada pertanyaan yang bisa membuat debat antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Kemudian di situ ada materi di mana kita sebagai guru dapat memberikan materi-materi saja. Kemudian ada gunakan kembali postingan, yaitu postingan sebelumnya kita bisa menggunakannya kembali dengan media ini. Kemudian kita klik tugas saja. Judulnya misalnya ini tanda serang saja.
Judulnya misalnya saya beri tugas ulangan akhir semester. Petunjuknya misal 1, berdoa sebelum mengerjakan ujian. 2, tidak boleh bekerja sama dalam bentuk apapun. Apabila ada kesamaan jawaban, maka dianggap gugur. 3, dilarang mengambil karya orang lain. 4, ujian bersifat take home dan dikumpulkan di Google Classroom. Sesuai waktu yang telah ditentukan. Di sini kita ada beberapa contoh lampiran yang bisa digunakan, yaitu ada Google Drive, YouTube buat link dan upload. Kita upload saja dari file manager. Browser, klik. Oke. Kita pilih, kita tunggu sampai mengunduh. Oke, sudah terlampir ya. Dan kemudian ini ada beberapa ulasan dan tenggat waktu. Kita bisa membuat tenggat waktu yaitu sampai tanggal 22 Desember 2022. Untuk waktunya pukul 23:59. Ini kita kosongkan saja. Oke, sudah selesai. Tugaskan. Nah, setelahnya itu seperti ini, dan kalau jika ada kesalahan kita dapat mengeditnya kembali seperti ini ya. Jadinya kita melihat anggota itu ada orang, ada pengajar yaitu dan siswa. Pengajarnya yaitu saya, Ucutari Agavianti, dan siswanya. Kemudian ada kolom nilai. Kita dapat melihat nilai-nilai dari siswa ketika mereka mengumpulkan dan kita sudah mengupload nilai mereka.